Siapapun pemimpinnya maka saya akan beroposisi. Oh iya jelas. Bagaimana tuh? Jadi kalau seandainya Pak Prabowo memimpin dengan hebat, memimpin dengan indah, memimpin dengan membuat Indonesia baik ke depan, ya oposisi sebuah gitu loh. Artinya melawan sebuah kebaikan. Mukelo jauh dekat Gorau. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Intinya, yuk saya mohon dukungan dan doa, mari kita tengok ke depan saja, yang belakang loh. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen sedang membuat rancang tayang penayangan Dibacain Berita. Silakan Bung kameramen. Alhamdulillah, terima kasih Bu Alfian. Kita bisa berjumpa kembali. Nah ini Bu Alfian, hari ini kita akan membahas salah satu sahabat Bu Alfian yang mendapatkan amanah dari Pak Prabowo, yaitu Ustadz Haikal Hasan atau Babe Haikal. Ini saya perlu sampaikan karena kan Haikal Hasan atau Babe Haikal ada seorang pendakwah dan motivator kelahiran Jakarta. Ia diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Nah ini masuknya lewat Kemenak. Nah ini jadi saya terpikir Bung Alfian, jadi apa ya, mudah-mudahan Babe Haikal amanah. Berarti kan Babe Haikal ini bisa menjadi pintu masuk Bung Alfian untuk merazia kuliner haram seperti anjing dan babi yang seperti Bung Alfian ceritakan di Solo. Nah ini gimana respon awalnya? Silakan. Yang pertama kepada Bapak Haikal Hasan yang kita kenal dengan panggilan Babe Haikal. Tentu jabatan tersebut merupakan amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di Yaumul Mahsyar, Yaumul Jaza, Yaumul Bats, Yaumul Hisab. Yang tentunya kesadaran itu, pengetahuan itu sangat melekat dalam pemahaman dan konsep diri seorang Haikal Hasan. Nah, adapun persoalan hal dan haram itu jadi sangat mendesak dan prinsip. Iya. Karena kehalalan akan mempertegas ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang awal halal itu adalah bentuk ketaatan seorang muslim kepada perintah Allah. Nah, jadi artinya buat Babe Haikal, buat orang yang punya jabatan di bidang badan halal dan haram itu sedapat mungkin bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuktikan bahwa seorang Haikal Hasan punya kemampuan dan punya kepastian hukum dan juga yang pasti kemudahan dan kemurahan sehingga tidak menjadi cerita berulang. Membuat sertifikasi halal jadi sangat mahal. Mahal itu karena apa? Itu jadi persoalan yang sering diperdebatkan dan itu juga dibahas di berbagai media. Bung kameramen, Babe Haikal sedang mendapatkan amanah. Mari kita teruskan pembahasannya. Ya, Bung Alfian, yang menurut saya terlepas dari kontroversi beliau Bung Alfian, beliau bagus Bung Alfian langsung bersilaturahim ke MUI Pusat. Nah ini kan menurut saya mungkin bisa jadi sinergitas atau jadi bersama lagi, karena kalau pegiat atau aktivis yang kerap Bung Alfian mengamati di lapangan halal dan haram ini, memang ada pelabelan, memang ada uji gitulah Bung Alfian. Tapi pada penerapannya banyak yang tidak terkontrol. Buktinya apa Bung Alfian? Kalau kita melihat sosial media, banyak youtuber, tapi ada influencer lah ya di Instagram atau di TikTok, dia itu review Bung Alfian makanan. Nah ketika dia review makanan, ya ini kita lagi mau makan tempat yang ada babinya Bung Alfian. Tapi di spanduknya ada tulisan halal. Nah ini menurut Bung Alfian di sesi tengah ini, perlu nggak sih Bung Alfian, selain mereka memberikan label halal, juga membuat tim razia Bung Alfian? Kenapa? Karena kalau tidak dirazia, berapa banyak saudara kita yang muslim akhirnya makan yang haram. Ini gimana Bung Alfian?
Ya, yang jelas bahwa di banyak kalangan penetapan hal dan haram pelabelan itu dianggap jadi formalitas. Jadi dia mau berbohong atau mau ditulis halal atau tidak, tapi isinya tetap makanan haram, ya udah terserah aja gitu. Jadi artinya gini, Bung Kameramen, yang terjadi kalau Anda nggak mau ke sini, ya udah nggak usah datang ke sini. Itu yang akhirnya terucap-ucap gitu kan, yang terucapkan. Iya. Nah, artinya yang saya maksud, nggak perlu lagi pakai peraziaan kalau menurut saya, dengan catatan bahwa Babe Haikal bisa melakukan koneksi dengan serius dengan pihak terkait. Iya. Ya katakanlah sebagai aparat yang punya SK dan punya tugas dengan amanat dari negara, berarti nggak salah kalau Haikal Hasan bekerja sama dengan pihak kepolisian, dengan Satpol PP. Yeah. Yang itu pembicara sebagaimana beliau dari awal mendatangi MUI, mungkin bagiannya mendatangi Kapolri, mendatangi pihak-pihak terkait, termasuk para laskar-laskar pergerakan yang berskala nasional. Karena bagaimanapun juga gerakan-gerakan amar ma'ruf nahi mungkar kan juga masih banyak. Betul. Sebutlah persaudaraan Islam, ya. Itu kan merupakan sebuah kelembagaan yang memang sama-sama bergerak di bidang itu. Nah, yang lainnya juga ada MUI, ada teman-teman pemuda Muhammadiyah, Banser, bicaranya secara resmi. Yeah. Datangi Banser, datangi yang lembaga-lembaga yang merupakan bagian otonom sebagai Banom atau sebagai badan otonom atau ortom daripada lembaga-lembaga, dan kita bicarakan. Dan saya pikir itu bisa dua pola, mendatangi atau mendatangkan. Saya yakin ketika Babe Haikal mengundang mereka-mereka yang kemudian sebutlah mendapatkan semacam legitimasi secara proses pengundangan, kan beliau ini kan bagian dari Kementerian Agama. Nah, di Kementerian Agama juga adalah orang-orang yang punya idealisme dan punya mental amar ma'ruf nahi mungkar. Saya yang sangat yakin di Kementerian Agama itu orang-orang seperti ini mungkin sebelum ini kurang mendapatkan tempat. Nah, sekarang bagaimana Babe Haikal juga secara informal bisa ngobrol dengan mereka, lakukan gebrakan-gebrakan yang pertama sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, pastikan dulu bisa dilakukan penyadaran-penyadaran yang sifatnya konstitusional. Yang ketiga, lakukan gerakan-gerakan yang bersifat pengumuman kepada publik. Begini loh, kenapa kita membutuhkan kepastian hal dan haram. Satu secara undang-undang kenegaraan, yang pastinya secara undang-undang agama, undang-undang Islam, maksudnya menurut hukum Islam bagaimananya. Nah, saya pikir begitu. Jadi untuk kedepannya Babe Haikal sangat mendapatkan potensi untuk menjadi seorang yang membuktikan bahwa dia seorang aktivis dakwah yang akan membela kepentingan Islam dan umat Islam di saat dia punya jabatan. Amin. Itu, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, saya mau cerita sedikit pengalaman pribadi saya, Bung Alfian. Jadi waktu itu saya diundang oleh salah satu teman saya untuk makan di satu restoran. Nah, dari awal saya udah curiga karena saya mikirnya minimal ada stikernya Kemenak lah, Bung Alfian, walaupun ragu kan. Nah, sebelum masuk saya nanya dulu, Bung Alfian, sama tukang parkir. Kan babe-babe Betawi lah, "Be, ini dalam halal nggak? Jangan bilang siapa-siapa ya, jujur-jujur aja nih. Haram, ada babinya," gitu kan. Nah, ketika saya masuk, Bung Alfian, di situ pas di depan itu kasir. Saya langsung tanya tuh, ada sekitar 4 atau 5 pegawai. "Bang, ini restorannya halal nggak?" "Halal apa halal? Silakan masuk." Bayangin, Bung Alfian. Berarti kan dia bisa jadi disuruh bohong. Ya kan? Nah, ini kan kenapa saya tanya tadi soal razia, Bung Alfian. Karena mungkin mereka merasa nggak akan ketat lah MUI atau BPJPH nyamperin ke restoran-restoran, Bung Alfian. Nah, jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian atau ajakan Bung Alfian untuk Babe Haikal nih, Bung Alfian? Karena saya menangkap kalimat Bung Alfian tadi, halal dan haram ini krusial. Karena bisa menghambat doa kita, Bung Alfian. Juga bisa membuat manusia sulit dinasihati, itu kan kalau kata Bung Alfian. Jadi untuk closingnya, Bung Alfian, terlebih di Solo kan, Bung Alfian, anjing dan babi tidak terkontrol. Untuk closingnya silakan, Bung Alfian. Ya, yang jelas kalau menurut saya cerita pengalaman Bung Kameramen ada bagusnya divideokan. Waduh. Ya, Iya, maksud gini, mungkin kalau yang tukang parkirnya sifatnya imajiner saja, nggak usah disebutkan, nggak usah kasih penampakan segala macam, kasihan dia kan. Betul. Nah, kalau yang kasir itu kan dia terbuka. Nah, jika nanya dijawab gitu, jawaban itu diinikan. Nanti kita masuk pada, baru mungkin pada tingkat
lanjutnya adalah pembuktian. Ya bahwa orang-orang kan yang ngerti kan tahu paling tidak menu makanan apa yang mengandung unsur babi. Jadi betul-betul sweepingnya sweeping kelas menengah atas, bukan sweeping obrak-abrik, sweeping mendapatkan bukti fisik bahwa ada makanan atau produk makanan atau olahan makanan yang memang dia adalah makanan yang haram. Bisa dalam bentuk makanan apa, menu apa yang kemudian divideokan, itu satu. Yang kedua, mau tidak mau adalah ini menjadi sebuah tugas tersendiri dari Bapak Haikal Hasan untuk melakukan semacam penjelasan, karena kelihatannya banyak orang memandang remeh halal dan haram itu. Betul. Dia merasa saya beli pakai uang saya, mau haram kayak mau enggak kayak terserah saya. Nah, wilayah itu sebenarnya merupakan sebuah penampakan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memahami hakikat hukum syariat. Nah, yang ketiga, ketika halal dan haram itu tidak dipedulikan, ya Anda jangan banyak berharap akan ada kebaikan, perbaikan, dan kemuliaan. Maka sebagai penegasan, selamat bekerja Bapak Haikal Hasan. Kami semua masyarakat menunggu karya Anda untuk membuktikan bahwa Anda berbeda dengan sebelum Anda, sehingga masyarakat Indonesia semakin dekat kepada Allah, diijabah doanya, dan menjadi orang-orang yang dimuliakan dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat serta kesehatan dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.